Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Buluk. Oke, di kali ini saya akan berjalan-jalan. Saya jalan-jalan sendiri lah, sambil bercerita tentang bekerja di Brunei ini, keluh kesah ataupun ya sebenarnya senang gak senang gitu. Senangnya santai pekerjaannya karena kan ngurus orang tua gitu. Ya nggak senangnya, lebih tepatnya jenuh, nggak ada teman. Satu, nggak ada teman, ya kedua banyak lah kalau dicerita-ceritakan. Sebenarnya dua pilihan kata-kata senang nggak senang itu pasti ada di setiap orang. Jika kita semua ini di sini keretanya penuh-penuh, jadi harus hati-hati. Malahan kita tuh, saya gitu, menuju jalan tuh harus perlahan karena hampir gitu semua mobil-mobilnya di sini. Saya pun keluar nih lumayan bingung gitu. Oke sih, kita perlahan saja, cukup hampir di sini. Nanti kena tabrak bahaya kan, kena ganti rugi mobil orang. Oke, saya akan bercerita. Saya akan cerita dulu tentang baju ini. Baju ini adalah kemarin ada yang nawar di masjid gitu. Saya di sini cukup lumayan banyak kawan gitu, banyak teman, banyak dikarenakan saya bergaul di masjid, terus ketemu teman-teman itu di masjid lah. Setelah ketemu di masjid, kita bercerita, ngobrol, dan akhirnya ada yang nawarin baju ini gitu. Saya sebenarnya respect sama bendera sama negara-negara yang minoritas Islam ya, seperti kalau di Asia Tenggara ya seperti Malaysia, Brunei, apalagi negara saya sendiri Indonesia gitu. Saya selalu respect gitu sama bendera-bendera. Ada yang jual baju gitu ya, ada yang jual baju terus ada bendera di kiri kanannya ataupun di belakang atau di depannya bendera Malaysia atau Indonesia, disatukan lah semacam ini Indonesia dan ini Brunei gitu. Nah, kenapa ini desain siapa? Yang jelas ini saya beli dari Mang Mukmin. Halo Mang Mukmin. Mang Mukmin, semoga sehat selalu ya Mang Mukmin. Mang Mukmin itu temen tetangga kampung saya, kerjanya sama satu company gitu, satu pekerjaan lah mungkin. Tapi tetangga kampung saya tuh namanya Bang Edi gitu. Bang Edi itu di Lumut, tapi dia sebagai koki gitu di sini kerjanya. Bang Edi itu dia sini cukup lumayan lama gitu. Sebelum saya kesini pun dia sudah pernah kesini. Kita jumpa. Awalnya saudara saya di kampung kasih tahu tuh Bang Edi ada di Brunei gitu. Di Brunei, coba kali kamu itulah kasih. Di sini tuh selalu jangan salah lorong gitu. Ada 3 lorong, 4 lorong ke sini. Kita harus ikuti petunjuk lorongnya kalau mau keluar. Kalau salah nanti bahaya tuh, kena denda ataupun kena marah orang gitu. Itulah di Brunei ini tuh harus berhati-hati berkendara. Ataupun meskipun kita senang berkendara, tapi harus berhati-hati. Yang enaknya di sini tuh semua pengendara di sini tertib. Selain tertib dan taat peraturan gitu. Gak seperti di Indonesia, ada peraturan pun kadang selalu dilanggar ya. Oke, kembali lagi dengan cerita saya. Saya akan melanjutkan cerita tadi. Ceritanya baju ini saya respect lah kalau sama bendera-bendera Malaysia, Brunei ya, bendera minoritas Islam. Nah, saya tuh selalu respect gitu.
saya record di sini, tapi saya nggak terlalu jelas ya. Saya tuh biasalah kerja supir, antar-antar ke hospital, saya nunggu gitu, daripada jenuh gitu saya tunggu di parkiran, mending kita jalan-jalan sambil menunggu panggilan jemputan gitu. Kalau di sini senang, minyak murah, kita jalan-jalan kemanapun minyak murah gitu, kemanapun, ke Malaysia pun. Tapi kalau di Malaysia kita beli lagi di Malaysia tuh. Saya tuh selalu bingung berkendara di sini tuh, kadang ada lampu merah meskipun saya sudah paham gitu. Alhamdulillah lah nggak kena horn gitu. Kalau kena horn di sini marah ya. Horn itu lakson ya. Di sini kalau kena lakson, tit, orang-orang itu marah sama kita gitu. Kalau kita nggak kena lakson, orang-orang tuh biasa saja. Makanya di sini tentram lah, nggak ada bunyi-bunyi lakson gitu. Lagi lah pekerjaan saya tuh senang nggak senang, susah lah. Senang bilang susah, enggak, dibilang senang enggak. Senangnya ada gitu. Sebenarnya saya kalau mau jujur gitu, kalau kerja supir di Brunei itu enggak semuanya seperti saya gitu. Karena kan saya difokuskan supir orang tua gitu, harus sambil jaga orang tua gitu. Enggak terlalu berat lah. Tapi yang harus kalian tahu, kalau mau kerja di Brunei sebagai driver gitu, sebagai supir, kalian harus siap-siap saja lah. Karena kan kerja supir di Brunei itu nggak seindah dibayangkan. Kita nggak bawa mobil mulu gitu, tidak selalu nyupir, tidak selalu berkendara. Ada pekerjaan yang di luar masuk akal, gak difokuskan mengemudi gitu. Mungkin kalau di Arab Saudi kalau jadi driver pasti difokuskan lah, karena kan di sana wanita gitu dilarang menyetir. Tapi tahun-tahun sekarang kayaknya sudah diperbolehkan gitu sama utama kota tuh, sudah diperbolehkan mengemudi gitu wanita tuh di Arab Saudi tuh. Dulu ya supir lakulah ke sana. Ya, kalau di Brunei nggak lakunya, semua wanita mengemudi, orang tua mengemudi, dan orang-orang di umuran 17-18 sudah bisa mengemudi. Jadi mereka tuh gak terbiasa lah, gak terbiasa disupirin sama orang gitu. Nggak kayak orang-orang kaya yang males nyetir gitu. Ya kita ambil aja pekerja supir pribadi gitu. Oke, saya nggak akan cerita terlalu panjang karena pengalaman saya ini berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai supir yang lain gitu. Pengalaman saya menjadi supir ya senang lah, lumayan nyantai gitu, banyak nyantainya gitu. Meskipun terlalu jenuh gitu, kebanyakan nyantai itu, nggak ada kegiatan tuh jenuh gitu, otak tuh nggak fresh. Ini jalan Jurudong, pasar Jurudong nih, saya keliling-keliling ke sini sengaja gitu, pengen cari suasana saja gitu. Orang tua ini yang saya jaga tuh, saya mau cerita sedikit ya. Orang tua ini tuh punya anak 11 orang gitu. Mungkin bos saya itu anak keempat gitu, atau anak keempat lah. Soalnya ada Bang Sarin, yang ke satu Bang Panjang, Bang Sarin, terus Bang Sadan, terus bos saya tuh wanita paling tua lah, anak keempat. Jadi orang tua yang saya jaga tuh punya anak 11 gitu. Dia tuh saya digaji sama bos saya yang perempuan itu. Dia tuh orangnya baik, namanya Rojiana. Kalau ibu nonton, makasih banget lah untuk semuanya ya Bu ya, untuk kebaikan ibu sebenarnya. Ini saya mau cerita, saya nggak akan berlebih-lebih, ini seadanya saya aja. Dia tuh kalau mau ngasih tahu saya gitu, ngasih tahu tentang pekerjaan ataupun
mau marah lah, tapi menegur dengan cara halus gitu. Itu lembut gitu. Saya pun baru sekali kemarin selama 10 bulan ini baru sekali dikatain sama dia. Dia panggil dulu ke meja makan, panggil dulu. Mungkin karena pening dia banyak bayaran, karena ada banyak lah pening tuh pusing ya. Mungkin dia karena pusing banyak terlalu pikiran lah. Rumah tuh berantakan sedikit lah di sini, nggak berantakan banyak gitu. Dia tuh panggil saya bercerita, "Mat, apa Bu? Sini Ibu mau ngobrol. Anak lelaki di sini ada berapa orang? Jadi kita tuh ditinggal di rumah lumut itu ada berapa? Ada si Pak Ais, ada si anaknya itu si Wapri, terus Pak Iman ya lakinya, terus ya orang tua itu dihitung lah orang. Ada berapa orang ya Bu ya? Ada 5 kayaknya Bu. Orang tua gitu, saya, si Pak Ais, si Wapri gitu. Ada 5 Bu. Oh. Terus wanita berapa orang? 1 ibu saja. Oh iya udah. Harusnya ibu tuh bukan pembantu. Dia tuh cakapnya lembut gitu, sambil gurau lah dikit. Ibu tuh bukan pembantu dan ibu pun ngelih kalau pulang kerja gitu. Terutama ke anak-anaknya, mendidiknya seperti si Wapri didik atau si Pak Isnya ya. Pak Is itu anak adiknya gitu. Yang sepupu si Wapri itu. Terutama mendidiknya Pak Is, bersihkan jamban tuh toilet ya, WC. Wapri bersihkan jamban, sama Ahmad kalau ada berantakan sedikit coba bersihkan. Ibu ngalih itu capek gitu. Ibu ngalih capek kalau lihat semua ini berantakan, apalagi ibu kerjakan dari pagi gitu. Dia tuh baik gitu. Saya selama 10 bulan di sini, ya hampirlah 10 bulan di sini, baru dikatain 1 kali seperti itu saja. Mungkin dia agamanya dipakai, lembut hatinya ya selalu, ya mungkin itulah efek kalau kita selalu bersembahyang gitu, apalagi selalu rajin bersalawat atau dekat sama Tuhan lah. Efeknya kita tuh pasti lembut gitu. Itu lembut orangnya. Dan suaminya pun baik lah, jarang ngobrol, jarang negur, jarang apa gitu. Jarang ngobrol tuh saya keinget bapak saya gitu. Saya sama bapak saya pun jarang ngobrol gitu. Ya suami majikan saya tuh jarang ngobrol seperti bapak saya. Ya gitulah, bos saya benar-benar baik. Beda sama adik-adiknya ataupun kurang tahu sama kakak-kakaknya. Adik-adiknya yang perempuan ada sebagian yang aduh kalau kotor sedikit ya saya dikena marah gitu. Saya pernah ke orang tuanya yang dikarenakan orang tua yang saya jaga anaknya 11, kadang saya tinggal ke Seria gitu, di anak adik majikan saya, kadang saya yang gak terlalu banyak berkunjung ke anak-anaknya. Kebanyakan saya tuh sama orang tua itu ke restoran atau ke makan-makan lah di kedai gitu. Untuk pekerja di YY, kalau lihat video ini ya gak terlalu YY lagi karena kan banyak kesibukan di lumut ya, sibukan tidur gitu, kebanyakan tidur. Ya kerja saya tidur, kalau nggak tidur bersihin mobil ataupun apalah, bersih itu pun nggak berapa, dari pagi sampai sore ataupun sampai tengah hari gitu, bersih nggak seperti itu gitu. Kebanyakan tidur lah. Itulah cerita saya yang sangat membuat saya alhamdulillah gitu, saya di sini kerja punya majikan baik. Itulah cerita saya yang mungkin kalian lihat video ini tentang
menjadi supir di Brunei ya intinya balik lagi kepada nasib ya. Nasib kita bagus ya bagus kita kerjanya, nasib kita kurang baik ya gak baik gitu. Itu kembali lagi kepada nasib gitu. Tapi menurut saya ya sebelum mau pergi kerja kemanapun ya rajin-rajin berdoa lah, semoga dimudahkan urusannya dan menemukan majikan yang baik hati gitu. Seperti saya sebelum pergi ke sini saya rajin-rajin sholawat, rajin-rajin berdoa dan sebagainya gitu. Alhamdulillah gitu saya di sini punya majikan baik. Selakinya udah berapa banyak bicara lah pas tuh lakinya nggak berapa banyak bicara, terus ya gitulah baik alhamdulillah. Oke, segitu dulu videonya karena kan itulah itu cerita sebagai supir pribadi saya di sini. Untuk kepada kalian yang ingin kerja di Brunei itu rajin-rajin berdoa lah. Next video, untuk video selanjutnya mungkin saya akan jalan-jalan kalau bapaknya sehat ataupun bapaknya mau lagi diajak jalan, akan recording lagi, merekam lagi sebagian Brunei. Saya dulu selalu ke Bandar Sri Begawan, sekarang jarang, saya daerah sini saja, daerah Blayut atau Tutong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muluk. Kembali lagi di